Halo, teman-teman. Pernah nggak sih kamu mikir kalau uang itu mirip banget sama semangkuk bakso? Semuanya memang kelihatan simpel di luar, tapi sebenarnya ada banyak komponen yang bikin rasanya pas. Nah, di video ini, aku bakal ngajak kamu untuk memahami dunia saham kurang dari 10 menit, yakni dengan analogi sederhana pedagang bakso. Yuk kita mulai. Tapi sebelum lanjut, pastikan kamu udah klik tombol like dan subscribe ya, supaya kamu nggak ketinggalan video-video lain yang bikin kamu makin melek secara finansial. Oke, teman-teman, langsung aja kita masuk ke dunia saham. Nah, bayangkan hal ini teman-teman. Kamu adalah pemilik warung bakso yang lagi laris manis. Jadi, kamu pengen bisnis ini semakin tumbuh besar. Tetapi, di satu sisi, kamu merasa modalnya kurang. Jadi kamu memutuskan untuk menawarkan kepada orang-orang atau kepada teman-teman agar mereka ikut punya bagian dari bisnis bakso ini dengan cara membeli lembar saham. Jadi kesimpulannya, saham itu adalah bukti kepemilikan mereka atau rekan-rekan kamu atas sebagian kecil dari warung bakso kamu. Dan nantinya, setelah warung bakso kamu ini dijual sahamnya secara publik, maka di ujung nama perusahaan kamu itu akan ada TBK-nya. Nah, sekarang kenapa orang mau membeli saham? Jadi bayangkan pembeli saham ini seperti pelanggan bakso yang suka banget sama bakso kamu. Kalau warung bakso kamu laris, mereka bakal dapat bagian keuntungan alias dividen. Nah, kalau bisnis kamu makin besar, harga saham mereka juga bakalan ikut naik. Jadi, selain untung dari makan bakso, mereka juga bakal untung dari pertumbuhan warung bakso kamu. Nah, jadi lebih nikmat kan, teman-teman? Tetapi tunggu dulu, nggak semua saham itu selalu untung loh teman-teman. Kadang-kadang bumbu bisnisnya ada yang nggak pas. Bisa jadi pelanggan warung bakso kamu juga bisa berkurang karena adanya pesaing atau bahan baku yang semakin mahal. Kalau itu terjadi, nah nilai saham kamu bakalan turun. Jadi penting banget untuk teman-teman agar memilih saham dari bisnis yang sehat dan juga stabil. Nah, salah satu caranya adalah dengan melakukan diversifikasi. Jadi teman-teman jangan cuma investasi di satu jenis saham. Jadi sama kayak kita lagi jualan bakso. Jangan cuma jual satu jenis bakso. Nah, dengan variasi menu, kamu bakal punya peluang yang lebih besar untuk sukses. Nah, meskipun kadang-kadang ada satu menu yang nggak laku. Tetapi di satu sisi akan ada menu bakso kamu yang laris manis. Nah, itulah yang nantinya akan menutupi kerugian bakso di menu yang lain dan pada akhirnya, hasil akhirnya, keuntungan baksomu akan tetap stabil atau relatif stabil. Itulah untuk mengurangi risiko dari investasi, yakni dengan cara diversifikasi. Nah, gimana cara mulai investasi saham? Jadi modal investasi itu bisa dilakukan dari modal kecil, tetapi dengan peluang yang besar. Nah, di zaman sekarang, mulai investasi saham itu sebenarnya sangat gampang. Bahkan dengan modal kecil sekalipun, kamu bisa beli saham di pasar modal loh teman-teman. Tetapi ingat, kamu harus pelajari dulu bisnisnya. Jadi ini mirip sekali kayak kamu mencari tahu resep bakso yang paling enak sebelum kamu berjualan atau bikin bakso. Jadi, kamu santai aja. Nggak perlu terburu-buru ketika kamu hendak membeli saham. Jadi, pelajari dulu bisnisnya,
pelajari dulu model bisnisnya, dan pelajari bagaimana cara perusahaan itu mendapat keuntungan. Serta kamu mempelajari apakah bisnis tersebut masih prospek atau sedang mengalami fase downtrend atau mengalami fase decline. Nah, jadi sama seperti pedagang bakso yang harus membuka warung bakso setiap hari. Jadi, teman-teman, investasi itu butuh konsistensi dan juga butuh kedisiplinan. Kamu juga wajib untuk berinvestasi sedikit demi sedikit dan dilakukan secara rutin. Jadi, nanti biarkan waktu yang akan bekerja keras untukmu. Dan teman-teman percaya bahwa hasilnya atau hasil dari investasi ini akan sangat terasa seiring berjalannya waktu. Oke, teman-teman, jadi gimana? Ternyata saham itu nggak sesulit yang kamu bayangkan, bukan? Jadi, ibaratnya nih, saham itu sama kayak bisnis bakso. Yang penting, kamu tahu bahan-bahannya. Kemudian, kamu tahu juga atau paham juga tentang risikonya, dan kamu wajib konsisten dalam mengelolanya. Jadi, teman-teman, kalau kamu punya pertanyaan atau mau berbagi cerita soal pengalaman investasi, kamu bisa menuliskannya di kolom komentar. So, jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe ya, teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga perjalanan investasimu selalu menguntungkan.